Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di chapter 380 sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana pihak hero sedikit demi sedikit makin mendominasi peperangan, ditandai dengan munculnya beberapa mantan villain yang kini membelot ke pihak hero. Dan ada pula kedatangan bala bantuan dari murid dan alumni sekolah Sketsu. Tapi ada beberapa hal janggal yang belum jelas di chapter kemarin, seperti kemana Aizawa dan Prison Mike diteleport, kemudian apa tujuan All For One yang membiarkan Tenko mengambil alih tubuhnya, dan lain sebagainya. So, untuk itu di konten kali ini akan kita bahas detail chapter 380. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kemana Aizawa dan Prison Mike diteleport? Saat serbuan dari cloningan Twice mulai membludak, Aizawa dan Prison Mike kemudian didorong oleh cloningan Twice, dan akhirnya mereka berdua terjatuh dari sekolah Yue yang tengah melayang di atas udara. Tapi saat sementara terjatuh, tiba-tiba Kurogiri berpindah ke lokasi tempat Aizawa dan Prison Mike terjatuh, yang kemudian menteleport mereka berdua ke suatu tempat yang belum diketahui. Lantas timbul pertanyaan, mengapa Kurogiri melakukan hal demikian dan akan dibawa kemana serta akan terjadi apa nanti pada mereka bertiga ini? Oke, kita jelaskan satu persatu. Pertama, pada Kurogiri sendiri terjadi blunder pada kesadarannya, di mana kesadaran Kurogiri sedang tumpang tindih dengan kesadaran Shirakumo, sehingga dapat kita lihat di salah satu panel Kurogiri semakin tak jelas dan juga muncul perkataan yang bunyinya kurang lebih siapa yang harus dia lindungi. Dan di saat yang bersamaan, point of view Kurogiri menyorot ke Aizawa dan Prison Mike. Setelah melihat Aizawa dan Prison Mike jatuh, Kurogiri lantas tanpa diperintah oleh All For One atau Shigaraki langsung bergerak muncul di bawah Aizawa dan Prison Mike. Jika kita berasumsi, bisa jadi ini adalah tanda bahwa kesadaran Shirakumo sedikit lagi hampir menguasai kesadaran Kurogiri. Hal ini ditandai dengan Kurogiri yang bergerak secara otomatis tanpa menunggu perintah dari All For One. Artinya Kurogiri di sini bertindak sesuai keinginannya. Kemudian yang kedua, jika kalian perhatikan pada saat menteleport Aizawa dan Prison Mike, terlihat dengan sangat jelas pupil mata dari Kurogiri. Nah, pupil mata ini disinyalir sebagai tanda bahwa Shirakumo tengah berusaha menguasai kesadaran. Hal ini dapat dibuktikan pada saat diinterogasi di Arc Paranormal Liberation, dan juga pada saat di rumah sakit sesaat setelah Spinner menyadarkan Kurogiri. Dengan begitu, jika berdasarkan dengan kemunculan pupil mata ini, maka dapat menyiratkan kalau Kurogiri kini makin tersisihkan oleh dominasi kesadaran Shirakumo. Adapun mengapa Shirakumo atau Kurogiri ini menteleport mereka berdua, tentunya memiliki dua alasan pula. Pertama adalah untuk memblokir akses pemilik quirk Erasure yang dalam hal ini adalah Aizawa. Dan yang kedua, karena Aizawa dan Prison Mike ini adalah sahabat dari Shirakumo semasa hidup. So, maka dari itu Shirakumo atau Kurogiri menteleport mereka berdua karena alasan penyelamatan. Tapi nanti akan muncul lagi pertanyaan, kemana mereka berdua diteleport? Ya, kita tidak tahu pasti cuy. Tapi kuat dugaan bahwa pasti akan terjadi konflik antara mereka bertiga atau berempat, di mana Aizawa dan Prison Mike besar potensi akan berkonflik dengan Kurogiri untuk menyelesaikan apa yang mereka belum tuntaskan pas diinterogasi di Tartarus. Ya, semoga Shirakumo berhasil kembali lah ya, kan jadi keren tuh. Telekinesis All For One. Saat Hawks berniat untuk menebas kepala All For One kemudian mencengkram tubuh Hawks sampai koyak. Meskipun ini hanyalah fata morgana dari quirknya Kemi, tapi tetap saja ini menjadi sorotan, yang mana quirk yang digunakan oleh All For One ini menimbulkan teori yang cukup ambigu. Kita tahu memang pemilik quirk telekinesis di universe My Hero Academia itu ada banyak variannya, sebab kekuatan telekinesis itu kayak pemakai quirk api, ada banyak gitu penggunanya, dan bahkan mungkin menjadi quirk yang paling umum dimiliki. Tapi sejauh ini yang ditunjukkan punya quirk telekinesis selain All For One adalah ibunya Deku atau Inko Midoriya. Inko Midoriya memiliki quirk telekinesis. Ya, meskipun tidak sekuat yang ditunjukkan All For One di sini, namun telekinesis Inko Midoriya bisa seperti itu karena dia bukan hero. Jadinya quirknya tidak berkembang dengan lebih baik. Nah, dengan adanya kasus pemilik telekinesis yang ada di dua orang ini, maka akan semakin mendukung teori liar paling populer bahwa All For One dan Inko Midoriya adalah suami istri, yang mana diduga kalau All For One telah mengcopy quirk telekinesis Inko Midoriya. Ya, saya rasa pasti kalian sudah basi mendengar teori ini. Tapi dari yang dimunculkan di chapter 380 ini, membuat kalangan fans di luar sana semakin menggebu-gebu dengan potensi benarnya teori kalau All For One adalah bapaknya Deku yang selama ini menghilang. Oh ya, jika kalian penasaran soal teorinya, kalian bisa singgah di konten teori pendukung dan antitesis yang sudah saya buat sebelumnya. Menciptakan Raja Iblis.
Karena kesadaran All For One yang sudah disingkirkan oleh Tenko, kini All For One bergegas menuju ke lokasi Shigaraki atau Tenko untuk berusaha menolong kesadaran quirknya yang sudah tersingkirkan. Lantas All For One juga berkata bahwa sebenarnya dominasi yang dilakukan oleh Tenko bukanlah halangan yang berarti, sebab setelah quirk faktornya diserap, maka bakal membuat kembali kesadaran All For One mendominasi. Pertanyaannya sekarang, kok bisa? Ya bisa saja sebenarnya, karena kesadaran Tenko meskipun adalah kesadaran yang terkuat, namun berkat kesadaran All For One lah, dia bisa memiliki banyak quirk sekaligus di dalam tubuhnya. Sedangkan Tenko atau Shigaraki hanya memiliki satu quirk. Artinya Tenko dan Shigaraki tetap bakal berpotensi dikuasai oleh kesadaran All For One, sebab dominasi quirk All For One di dalam tubuh Shigaraki lebih banyak dan lebih kuat dari kesadaran Tenko dan Shigaraki. Alhasil, jika saja nanti rencana All For One ini berhasil, maka apa yang All For One katakan mengenai kelahiran Raja Iblis ini akan benar-benar bisa terrealisasi. Dan ya, jika itu terjadi, maka habislah sudah Tenko dan Shigaraki. Serta Deku yang tengah menghadapi Tenko saat ini bakal makin blunder karena All For One yang berbalik mendominasi. Counter Quirk Double. Akhirnya kita menemukan counter dari Quirk Double, dan siapa sangka salah satu counternya adalah kekuatan dari sosok yang hampir terlupakan. Siapa lagi kalau bukan Inasa dari sekolah Seketsu. Inasa diketahui memiliki quirk angin puyuh. Saya malas nyebutin versi bahasa Inggrisnya soalnya nanti lidah saya keseleo. Quirk milik Inasa tergolong adalah quirk yang setara kuatnya dengan quirk Pro Hero. Hal ini bisa kalian lihat saat arc pengambilan lisensi sementara, di mana Inasa dengan quirknya mampu mengeliminasi setengah peserta. Dan siapa sangka Inasa ini menjadi kunci sebagai counter dari serbuan cloningan Twice, yang mana dengan kekuatan angin puyuh yang sangat kuat, mampu menyapu seluruh cloningan Twice. Dengan begini, masalah dari serbuan cloningan Twice akhirnya bisa teratasi cuy. Buset, ini Inasa sekalinya muncul langsung jadi counter villain yang paling ditakutin. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.